Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama-tama barakallahu fikum, izinkan kami untuk menyapa saudara-saudaraku seiman dan seakidah, sebangsa dan setanah air melalui jaringan dunia maya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua, memberikan kesehatan baik lahiriah ataupun batin, kesabaran dan keistiqomahan. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi dan melanjutkan pembacaan dan pengkajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, tepatnya pada adab-adab dalam mengais rezeki atau mencari rezeki. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa muqaddimah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala terkait dengan barakallahu fikum keutamaan mencari rezeki dan berusaha. Kita lanjutkan. Qala Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, wal yakun al-'aqdu alladhi bihi al-iktisabu jami'an li umurin arba'atin. Dan hendaknya, kata beliau, akad dalam usaha yang kita kelola, yang kita lakukan, mengumpulkan 4 perkara. Jadi hendaknya dalam usaha kita ada 4 perkara yang harus kita penuhi, yang harus kita perhatikan, yang harus kita jalankan. Yang pertama, kata beliau, adalah as-sihhah, keabsahan dari jual beli tadi. Karena ada jual beli yang dalam pandangan syariat itu dianggap sebagai jual beli yang fasid, yang rusak, tidak sah. Barakallahu fikum. Sehingga kita harus selektif, apalagi kita sebagai seorang muslim, yang ingin benar-benar menjadi seorang muslim yang kafah, yang sebenarnya, apalagi kalau kita adalah orang-orang yang benar-benar ingin berhijrah dari perilaku, kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Kita berusaha sebisa mungkin untuk mencocoki syariat ini. Maka jual beli kita nggak bisa sembarangan. Usaha yang kita upayakan nggak bisa asal-asalan. Dalam artian, yang penting untung, Tapi juga harus memperhatikan bimbingan syariat, dan yang paling inti adalah dalam sebuah usaha itu adalah keberkahan. Ketika usaha tadi mengikuti bimbingan syariat, akan membawa berkah. Walaupun mungkin dari sisi nominal, mungkin nggak sebesar orang-orang yang gila-gilaan dalam berjualan tanpa memperhatikan bimbingan syar'i, digitnya itu mungkin sampai
12 digit keuntungannya, barakallahu fikum. Atau mungkin lebih daripada itu. Nah, ya walaupun usaha yang kita kelola paling cuma 6 digit, nominalnya atau yang kita untung padanya, tapi kalau itu usaha yang benar-benar sejalan dengan dia mencocoki syariat, tidak menyelisihi syariat Islam atau dibenci di dalam Islam, kita harus yakin bahwa 6 digit itu yang nampak, ya. Nah, adapun yang tidak nampak mungkin sampai berpuluh-puluh digit. Barakallahu fikum. Jadi yang pertama kata beliau yang harus diperhatikan dalam berusaha itu adalah keabsahan, sah atau tidak jual beli kita. Yang kedua, wal adl, keadilan. Nah, adil atau tidak. Yang ketiga, wal ihsan. Nah, yang ketiga adalah al ihsan. Ya, apakah jual beli kita tadi sudah mengandung unsur ihsan, perbuatan baik. Yang keempat, wasyafaqatu 'alad din, yaitu bagaimana perhatian kita terhadap agama. Luar biasa. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya seorang muslim itu dalam berusaha, yang menjadi fokus inti itu bukan sekedar keuntungan dalam nominal, ya, digit tadi. Nah, jadi Islam itu sebenarnya memberikan bimbingan kepada kita. Ada keuntungan-keuntungan yang memang tidak nampak dalam digit dan nominal tadi. Nah, ada keuntungan dari sisi barakallahu fikum, mungkin keberkahan, ya, kepercayaan orang lain kepada kita. Nah, kemudian juga kemanfaatan untuk orang lain. Itu orang muslim yang berusaha, yang berdagang atau menjalankan sebuah profesi dan memperhatikan adab-adab Islam. Barakallahu fikum. Jadi gak melulu semuanya itu tentang digit, ya, nominal. Barakallahu fikum. Nah, kita simak, ya, ini cukup dan sangat menarik, barakallahu fikum, untuk kita pelajari. Al-amrul awal fi sihhah. Perkara yang pertama kaitannya dengan keabsahan usaha atau perdagangan kita. Fa in kana al-aqdu bai'an falahu salasatu arkanin. Kalau bentuk akadnya itu adalah jual beli, maka ada 3 rukun yang harus terpenuhi, harus ada dalam yang namanya jual beli. Naam, al-aqid wal ma'qudu alaihi wal lafad. Yang pertama adalah al-aqid, ya, orangnya, subjeknya. Ada penjual, ada pembeli. Wal ma'qudu alaihi, ini objeknya, ya, apa barangnya yang diperjualbelikan. Yang ketiga adalah lafad, ya, lafad yang menunjukkan transaksi jual dan beli tadi. Nah, saya jual, ya, kamu beli. Nah, harus ada 3 ini dalam sebuah akad jual beli. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama al-aqid, orang yang melakukan transaksi tadi. Fayambaghi litajir alla yu'amilu al-majnun li'annahu ghairu mukallaf. Maka sudah seharusnya seorang pedagang, seorang pengusaha, dia tidak bermuamalah dengan orang yang gila. Ya. Nah, dia mungkin mencari peluang, ya. Enak ini ngajak orang gila. Nah, orang gila yang mungkin dia punya barang atau sesuatu yang mahal, ya, bisa dia beli dengan harga serendah-rendahnya. Barakallahu fikum. Naam. Untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya.
Nah, ya. Maka tidak sepantasnya itu dilakukan apalagi oleh seorang muslim. Nah, dia melakukan akad ya dengan orang yang gila. Li'annahu ghairu mukallaf, karena orang yang gila itu tidak termasuk orang yang terkena beban syariat. Fala yasihhu bai'uhu. Maka jual belinya enggak sah. Ya. Kalau jual beli itu dilakukan dengan orang yang gila. Enggak sah. Entah yang jual orang gila atau yang beli orang gila. Nah, enggak sah. Wala yu'amilul abdu illa in ya'lam annahu ma'dzunun lahu. Maka janganlah seorang hamba dia bermuamalah dengan orang lain, melainkan dia tahu orang tersebut memang diizinkan secara syariat. Nah, ya, barakallahu fikum. Orang ini memang diizinkan dalam syar'i untuk melakukan transaksi tadi. Barakallahu fikum. Naam. Wa kadzalika as-sabi la yu'amalu illa ayyakuna qad udzina lahu atau adzina lahu al-abbu awil wasa atau awil wasi. Demikian juga kata beliau, anak kecil, ya kita tidak boleh melakukan muamalah transaksi jual beli dengan mereka, kecuali kalau anak tadi memang sudah diizinkan oleh ayahnya atau orang yang memang diwasiatkan untuk merawat anak tersebut. Nah, ya, anak-anak dikasih uang oleh ayahnya, ya 1.000. Untuk beli pentol atau untuk beli jajan, snack, ini izinkan seorang tuanya maka boleh. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi kalau tiba-tiba ada anak kecil ya, sini apa? Itu mobil ya, Panther mau tak jual. Nah, jual berapa, Dek? Ya, jual 2 juta aja, Nah, itu mobil bapaknya. Tidak sah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Enggak diizinkan ya. Itu transaksi yang di luar dari batas ya kewenangan dia. Barakallahu fikum. Nah. Fayasiru bimanzilatil abdi al-ma'dzunu atau al-ma'dzuni lahu. Sehingga anak kecil itu dalam bab ini kedudukannya seperti seorang budak yang memang diizinkan oleh tuannya untuk melakukan jual beli, dia sebagai wakil dari tuannya. Wa inda Syafi'i la yasihhu uqudus sabi. Menurut Imam Syafi'i enggak sah melakukan akad jual beli dengan anak kecil. Wa muamalatul a'ma indana tayyib sahihatun. Nah. Demikian juga menurut Imam Syafi'i tidak sah ya melakukan muamalah transaksi dengan orang buta. Nah, adapun menurut kami ya mazhab Hambali sah, barakallahu fikum, yasihhu bai'uhu wa syira'uhu. Nah, sah jual ataupun belinya. Naam, wa inda Syafi'i la tasih. Adapun menurut Imam Syafi'i enggak sah. Barakallahu fikum. Nah, jadi ada perbedaan dalam mazhab Hambali mengatakan sah ya. Nah, melakukan akad jual beli dengan anak kecil, tapi tadi dalam gambaran seperti tadi, dalam gambaran anak itu sudah mendapatkan izin dari orang tuanya, artinya jual beli itu diketahui oleh orang tuanya, atau memang pada hal-hal yang remeh yang memang itu barakallahu fikum menjadi kewenangan dalam batas usia anak tadi. Nah, tapi kalau sudah nilainya itu besar, barakallahu fikum, maka butuh dengan izin dari orang tuanya. Nah, jadi sah jual beli dengan anak kecil atau dengan orang yang buta, tapi dengan ketentuan tadi, barakallahu fikum, menurut mazhab Hambali. Kalau menurut mazhab Syafi'i nggak sah ya. Nah, barakallahu fikum. Itu kata beliau. Wa amma dzulma wa man aksara
maluhu min haramin fala yanbaghi an yu'amila illa fi syai'in ya'rifu anna 'ainahu halalun. Adapun terkait dengan barakallahu fikum muamalah kita dengan orang yang zalim, nah, kita ingin melakukan transaksi jual beli dengan orang yang dikenal sebagai orang yang zalim, atau kebanyakan dari harta yang dia peroleh itu adalah haram. Nah, ya, kita ingin misal jual beli mobil dengan seorang bandar narkoba. Nah, barakallahu fikum. Atau orang yang memang mayoritas dari penghasilannya itu dari perkara yang riba, ya, rentenir, naam, atau yang serupa dengannya, barakallahu fikum, yang pakai bunga-bunga itu. Naam. Bagaimana kita bertransaksi dengan orang-orang seperti ini? Ya, entah kita beli dari mereka atau mereka jual kepada kita. Maka kata beliau, adabnya, ya, tidak sepantasnya kita bermuamalah kecuali dengan, ya, sesuatu yang dia tahu pada ain dari zat dari barang yang diperjualbelikan tadi adalah perkara yang halal, barakallahu fikum. Nah, baik. Artinya selama yang diperjualbelikan tadi bukanlah perkara yang haram, maka ya boleh. Nah, seperti tadi kita ingin melakukan transaksi jual beli mobil. Nah, mobil kan perkara yang mubah. Iya. Nah, entah dia jual atau dia beli. Barakallahu fikum. Nah, tapi kan usahanya dari yang haram, Ustaz. Nah, ya itu lain lagi sudah. Ya. Babnya sudah berbeda. Nah, terkait dengan barakallahu fikum, dia memperoleh harta tadi dengan cara yang haram, itu nanti pertanggungjawaban dia dengan Allah. Adapun antara dia dengan kita, itu transaksi yang mubah dan boleh, ya, terpenuhi persyaratannya, nggak ada unsur yang haram di situ kita perjualbelikan, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu kata beliau. Jadi yang diperhatikan untuk orang-orang yang mayoritas dari hasil hartanya itu perkara yang haram, ya paling tidak ain barang yang kita perjualbelikan dengan dia itulah perkara yang halal, bukan yang haram. Nah, ini yang pertama yang perlu diperhatikan, ya. Jadi seorang muslim itu dalam jual beli, dia harus melihat, nah, siapa yang dia ajak dalam bertransaksi, entah sebagai penjual atau pembeli. Apakah orang ini memang pantas untuk dia ajak dalam transaksi tersebut? Nah, entah posisinya sebagai pembeli atau penjual. Ya, lihat anak kecil, apa orang gila, atau orang buta, atau orang yang pelaku kemaksiatan. Nah, itu perlu diperhatikan. Barakallahu fikum. Nah, ya, seperti yang disebutkan tadi, ya, kadang ada anak kecil begitu tiba-tiba bawa handphone, mau jual handphone. Nah, itu harus, ya, jangan terlalu polos, barakallahu fikum. Nah, handphonenya, ya, mungkin handphone yang mahal yang harganya sampai puluhan juta. Nah, Apple misal, Samsung S berapa begitu. Iya, jangan polos-polos aja atau malah mengambil keuntungan dari situ, barakallahu fikum. Nah, dijual berapa, Dek? 500.000 aja, Om. Wah, itu kalau pikirannya, otaknya cuman cuan aja, ya, cuman untung aja, disikat sama dia, dibeli. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Seorang muslim pedagang yang baik tidak demikian. Selanjutnya kata beliau, waruknu tsani, rukun yang kedua yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan transaksi jual beli, al-ma'qudu alaih. Nah, objeknya, ya, apa yang diperjualbelikan tadi juga harus diperhatikan.
wa huwal mal al-maqsudu naqluhu min ahadil aqidaini ilal akhar. Maksudnya tadi adalah harta, ya, barang yang dimaksudkan untuk dipindah, ya, alihkan kepemilikannya kepada salah satu dari orang yang melakukan akad. Nah, itu namanya al-maqud alih. Objeknya, barang yang diperjualbelikan, yang akan dipindah alihkan kepemilikannya. Itu harus diperhatikan juga, nggak asal terima, nggak asal beli. Orang Muslim yang baik demikian. La yajuzu, kata beliau, bai'ul kalbi. Contoh, nggak boleh seorang Muslim itu melakukan transaksi jual beli anjing. Entah dia beli anjing atau menjual anjing. Barakallahu fikum. Li'annahu najasul ain. Karena anjing itu, ya, najis zatnya. Nah, itu contoh, ya, nggak boleh. Barakallahu fikum. Nah, untuk rinciannya nanti, ya. Ini sekedar contoh saja. Pasti ada rincian, ya, di situ. Barakallahu fikum. Ini sekedar contoh saja. Nah, untuk lebih rinci lagi nanti dalam kitab Buyuk. Nah, ini adab-adabnya. Sekedar contoh. Contoh nggak bolehnya kita membeli barang yang di situ diharamkan. Nah, seperti apa? Anjing. Wa ammal bighal wal himar fayajuzu bai'uhuma. Adapun bighal, himar, bighal ini hibrid dia. Nah, persilangan antara kuda dengan keledai. Nah, namanya bighal. Jenis bighal. Nah, hibrid antara kuda dan keledai. Dan juga keledai, maka boleh untuk menjualnya. Sawa'un qulna innahuma tahirani aw najasan. Sama saja kita mengatakan kedua hewan tadi suci atau najis. Barakallahu fikum. Ini contoh juga. Nah, wala yajuzu bai'ul hasyarat. Tidak boleh melakukan jual beli hasyarat, ya, serangga, misal dengannya. Lianna bai'al wala bai'al ud wal qanun wal mazamir atau wal mizmar, ya, wal mizmar. Jadi kata beliau, wala bai'a al-udi wal qanuni wal mizmari. Enggak boleh melakukan transaksi jual beli alat musik ini, alat musik, ya. Al-ud itu kecapi, al-qanun itu dawai, mizmar itu seruling. Nah, intinya alat-alat musik, ya. Itu diharamkan. Barakallahu fikum. Nah, contoh barang yang diharamkan untuk dilakukan jual beli padanya. Kalau ini berdasar memang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, sayakunu min ummati qaumun yastahilluna al-khirra, ya, wal harira wal khamra wal ma'azib. Nah, akan ada di tengah-tengah umatku nanti sebuah kaum yang mereka menghalalkan sutra, khamar, ya, zina, nah, dan alat-alat musik. Barakallahu fikum. Nah, jadi alat-alat musik dengan dasar hadis tadi itu dimasukkan dalam kategori yang haram. Nah, wasuwar al-masnu'ati minatin wa nahwiha. Begitu juga barakallahu fikum, naam, patung, ya, yang dibuat dari tanah. Nah, patung makhluk bernyawa maksudnya. Nggak boleh, ya, jual patung gajah, patung harimau. Nah, itu keterangannya disebutkan. Termasuk yang diharamkan untuk kita jual beli padanya. Menjual patung-patung makhluk bernyawa. Wala yajuzu bai'a ma la yaqdiru ala taslimihi hissan wala syar'an.
contoh lagi barang yang juga tidak boleh kita perjualbelikan adalah jual beli barang yang tidak bisa kita lakukan serah terima padanya, baik secara hissi ya, secara zatnya nggak bisa, begitu juga secara syar'i. Barakallahu fikum. Naam. Amal his, adapun contoh barang yang tidak bisa kita lakukan serah terima padanya secara hissi, secara zatnya ya. Qattair fil hawa. Ya, seperti burung yang terbang di langit ya. Misal ada orang ya, naam, mas, ini ya, coba lihat burung yang itu. Nah, yang warnanya hijau itu ya, yang lagi nangkring itu. Naam, di pohon itu tak jual ya. Berapa? Murah aja, buat sampean tak kasih diskon 20%. Berapa mas? Ya 200.000. Nah, gimana cara nangkapnya? Itu burung liar, ya. Barakallahu fikum. Nggak sah itu. Nah, itu contoh ya, nggak sah, nggak boleh. Nah, nggak. Jual beli barang yang nggak bisa kita lakukan serah terima padanya, atau ikan ya. Nah, di sini mas, anak mau jual ikan di sungai begitu. Nah, dia lihat, nah itu antum lihat ya. Ikan yang warna kuning itu, nah ya, ikan cupang itu mahal itu mas. Nah, ikan cupang liar ini, nah itu anak jual ya. Kalau di pasar ikan ya, tukang ikan hias itu jualnya itu 200.000. Nah, sama kamu tak jual 50.000 aja ya, tapi tangkap sendiri. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nah, itu nggak boleh. Ya, kecuali kalau sudah dia tangkep ikannya tadi, ini tak jual, itu beda. Atau burung tadi dan jerat, dia pasang jerat ya, naam, dikasih itu plank, seperti alat jerat itu dilengketin, naam, dia tangkep, dijual, bisa. Ini masih burungnya naam terbang di langit, naam, atau ikannya berenang di sungai, ya belum dia tangkap. Itu nggak boleh ya, nggak sah. Wal hut fil bahr, kata beliau, seperti menjual ikan yang ada di laut, ya belum ditangkap. Naam. Wal abdu al-abiq wa nahwihima, atau seorang budak yang lari kabur dari tuannya. Naam. Tayyib, mas, ini saya punya budak ya, tak jual murah aja lah. Nah, berapa? 25 juta. Nah, terus mana orangnya? Ya, lagi kabur lah sementara ya. Sampai nurus saja, itu murah. Ini kalau standar jual belinya itu bisa sampai 200 juta mas ya. Tapi karena ini kabur, nah sampai urus ya tak jual 25 juta. Nggak boleh ya. Nah, nggak tahu budaknya kemana kabur. Ya siapa tahu udah pindah alam, nah, atau pindah pulau. Ya, nggak bisa. Wa amma syara' fal wa amma syar'u fal fakal marhun ya. Nah, adapun yang tidak boleh karena memang tidak bisa kita lakukan serah terima padanya secara syar'i adalah seperti barang-barang yang sedang digadaikan. Nah, ya, itu nggak bisa. Punya orang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, ada orang menggadaikan barang kepada dia, mas ini motor tak gadaikan. Nah, 2 juta. Nah, orangnya mana ya? Tayyib. Atau ada yang nawar, mas ini motornya tak beli 3 juta. Nah, dalam keadaan itu masih punya orang, nggak bisa ya. Itu secara syar'i dia nggak bisa melakukan serah terima padanya karena barang itu masih tergadaikan dan belum selesai urusannya. Begitu juga kata beliau wa bai'ul dunal walad as-saghir ya. Seperti dalam menjual beli hewan, ya, jual ibunya tapi anaknya tidak. Barakallahu fikum. Nah, baik. Itu juga tidak bisa ya. Ada sapi yang hamil, naam, ini tak jual ya induknya saja tapi anaknya jangan. Nah, tayyib, karena sulit bagi kita untuk melakukan transaksi padanya. Atau bisa jadi induknya mati ketika melahirkan, atau
sebaliknya, anaknya yang mati. Wa ammal walad dunal awil walad dunal atau dia hanya menjual anaknya saja dan tidak induknya. Ya. Itu anak sapi yang lagi dikandung sama induknya itu tak jual. Ya, 5 juta. Tapi induknya tidak. Ya, kita nggak tahu lahirnya hidup atau tidak. Itu nggak boleh. Hada mamnu'u taslimihi syar'an. Ini contoh barang-barang yang tidak mungkin kita lakukan setelah terima padanya secara syar'i. Wa ruknu tsalits al-lafzu, dan rukun yang ketiga adalah lafadznya. Wa huwa al-ijab wal qabul, yaitu lafadz ijab dan qabul. Saya jual, kemudian yang membeli mengatakan saya beli. Ada peresmian ya, pelegalan transaksi tadi dengan lafadz dari kedua belah pihak. Barakallahu fikum. Atau bisa digantikan dengan tulisan. Fa in taqaddama al-qabul al-ijaba la yasih fi ihda ar-riwayataini wa yasihu fil ukhra. Apabila kata beliau lafadz qabul, ya saya terima, itu lebih dahulu daripada lafadz ijab. Orang yang jual belum ngomong saya jual, dia sudah ngomong ya saya beli. Ya, ini baru mungkin ngobrol transaksi, udah ya tak beli ya. Kadang kan seperti itu ya, orang baru tahu ini berapa nih harga ikannya ini. Sekilo berapa? Pak, 30.000 mas 1 kilo. Ya sudah, 15 saja ya. Nggak bisa pak, sudahlah 15 saja, saya beli. Nih. Yang jual belum ngomong iya, saya jual ya nggak apa-apa. Enggak, kadang kan seperti itu orang di belanja di pasar-pasar itu kan maksa, sudah 15 saja udah, nih 15, udah ya, nggak bisa. Di situ kata beliau, menurut salah satu dari 2 riwayat dari mazhab Hambali, Imam Ahmad, itu tidak sah. Tapi menurut riwayat yang lain dari mazhab Hambali itu sah. Barakallahu fikum. Sawa'un kana bilafzil madhi au bilafzit talab. Sama saja apakah penggunaan lafadz akadnya tadi dengan lafadz yang lampau madhi ya. Nggak beli ya. Sudah tak beli nih ya. Ya. Jadi menggunakan lafadz sudah ya. Dah tak beli nih 15. Atau dengan lafadz talab. Ya. Antum jual ini ya, 15 ya. Jual lah. Dengan lafadz perintah. Fa in tabaya'a bil mu'atah fa zahiru kalami Ahmad sihhatul bai'. Tayyib, mu'atah ini adalah sistem jual beli dengan barter ya. Barakallahu fikum. Misal ini biasa dilakukan pada masa-masa dahulu kala ya, sebelum ada alat tukar berupa uang. Beli ikan dengan beras ya atau jagung. Berapa ikan ini? Ya. 2 kilo beras tukar. Seperti itu. Itu namanya jual beli dengan mu'atah, dengan barter. Tanpa ada lafadz ijab qabul. Saya jual, kamu beli. Ya, saya jual, ya saya beli. Itu namanya bai' mu'atah. Jual beli dengan cara ya barter tanpa ada lafadz ijab dan qabul. Maka menurut zahir dari kalam Imam Ahmad, jual beli yang seperti ini dianggap sah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin pada pertemuan kali ini sampai di sini yang bisa kita bahas. Barakallahu fikum. Intinya sekali lagi ya, orang muslim itu dalam berdagang bukan hanya nominal ya yang dia lihat, tapi barakallahu fikum banyak hal ya dalam usaha itu yang bisa kita lihat, bisa kita pandang. Barakallahu fikum. Tidak
melulu tentang ya cuan, ya, tentang keuntungan dalam bentuk harta benda. Nah, jadi ada hal-hal yang juga keuntungannya itu bisa kita peroleh walaupun bukan dalam wujud bentuk berupa uang atau benda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.